Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub syafil ilal wa mufarrijil qurab. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, semoga lidah kita tidak merasa lelah dan selamanya basah untuk mengingat Allah. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad bin Abdillah, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Khatib wasiat, marilah kita untuk sama-sama meningkatkan mutu iman dan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada lagi manusia yang paling bahagia dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat adalah manusia yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah memasuki bulan Sya'ban. Tidak terasa, kalau lihat di kalender ini sudah 12 hari kita bersama ini. Bulan Sya'ban atau yang disebut kalau orang Jawa Barat itu bulan Rawah, yang terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan ini seringkali dilalaikan oleh umat manusia, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, kata Rasul, ini adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Hadis riwayat An-Nasa'i Hasan. Begitu juga di dalam hadis lain, kata Rasul, di bulan inilah amal perbuatan manusia diangkat kepada Rabb semesta alam. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Lalu apa amal di bulan Sya'ban yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini hadirin sekalian penting untuk kita ketahui dan diamalkan. Sebab selain menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh dan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal mukadimah saya membacakan ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya wallahu a'lam wa rasuluhu. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amal di bulan Sya'ban yang pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak puasa sunnah. Usamah bin Zaid berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, wahai Habibullah, saya tidak melihat engkau berpuasa di satu bulan melebihi puasamu di bulan Sya'ban." Rasul menjawab, "Ini adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu antara bulan Rajab dan Ramadan. Di bulan inilah amal perbuatan manusia diangkat kepada Rabb." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu aku ingin saat amalku diangkat kepada Allah, kata Rasulullah, aku sedang berpuasa. Ini hadis riwayat An-Nasai. Albani berkata hasan hadis. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua pada bulan Sya'ban ialah melunasi hutang-hutang puasa, khususnya bagi wanita yang masih belum selesai mengqada puasanya. Kita sebagai pemimpin rumah tangga beritahu istri kita, apakah sudah qada atau belum? Mumpung saya sengaja hari ini tanggal 12 Sya'ban disampaikan, mungkin kita sebagai pemimpin rumah tangga lupa. Tapi sekarang saya ingatkan. Demikian pula bagi kita untuk mengingatkan keluarga kita agar memanfaatkan bulan Sya'ban bagi yang belum selesai mengqada puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga hadirin sekalian, amalan yang ketiga pada bulan Sya'ban ialah memperbanyak ibadah dan amal kebajikan secara umum. Entah itu menggiatkan salat rawatib, qiyamul lail, tilawatul Quran, bersedekah dan lain-lain sebagainya. Mengingat bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal manusia. Maka alangkah baiknya ketika amal kita benar-benar bagus pada bulan ini, dengan catatan tetap sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, yang keempat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah pada salat Jumat dalam bulan Sya'ban, beliau mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Dan para sahabat begitu mendengar Rasulullah mengatakan amin 3 kali, terkejut dan spontan mereka ikut mengatakan amin. Tapi para sahabat bingung, kenapa sih Rasul berkata amin sampai 3 kali dalam khutbah? Nah, ketika selesai salat Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjelaskan, ketika aku sedang berkhutbah tadi, datanglah malaikat Jibril berbisik kepadaku, "Hai Rasulullah, aminkan doaku." Jawab Rasulullah, doa malaikat Jibril adalah sebagai berikut, yang artinya, "Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal yang pertama. 3, tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya jika orang tua masih ada." Itu hadirin sekalian, kebanyakan manusia umat Nabi Muhammad SAW kadang-kadang ditangguhkan, nanti aja silaturahmi kepada orang tua. Padahal kata Rasul, sebelum kita masuk puasa sudah silaturahmi, mohon maaf kepada orang tua. Kalau kita terbalik, nanti aja setelah Idul Fitri. Pada contoh dari Rasul, qabla Ramadan kita sudah saling memaafkan, apalagi kepada orang tua. Itu kata malaikat Jibril. Yang kedua, jadi jelasnya hadis sekalian, kalau orang sebagai anak belum meminta maaf kepada orang tua, apalagi orang tua itu tidak memaafkan, jangan diharap
jangan harap puasa akan diterima oleh Allah. Yuk hadirin sekalian, saya sengaja hari ini sampaikan supaya kita cepat-cepat minta maaf kepada orang tua. Kita ini bukan keluar dari belah batu, baca jasa orang tua. Supaya apa? Supaya kita indah melaksanakan ibadah puasa. Itu contoh dari Rasul. Yang kedua, tidak bermanfaat, tidak bermaaf-maafan terlebih dahulu di antara suami dan istri. Jadi kita sebelum masuk bulan Ramadan, kita ini, apalagi kita sebagai imam rumah tangga, kita yang harus duluan minta maaf besok atau setelah pulang dari Jumat ini. Sekarang bulan Sya'ban sudah 12 hari, sebentar lagi kita di 10 Sya'ban, malam Senin. Minta maaf dulu kepada istri. Jangan ego pada kita imamnya. Justru kita sebagai pimpinan rumah tangga, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa. Jangan nanti di akhirat dunia pun juga kita sering dituntut oleh istri kita. Makanya kita sebelum masuk bulan Ramadan, kita yang paling duluan minta maaf kepada istri. Insya Allah rahmat yang paling duluan bagi orang yang pertama minta maaf. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi yang kedua, kita harus saling memaafkan antara suami dan istri. Yang ketiga, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, tidak bermaafkan terlebih dahulu dengan orang-orang yang sekitarnya, dengan teman, dengan rekan-rekan, dengan tetangga, dengan baraya, tetangga, semuanya kita sebelum masuk Ramadan saling memaafkan. Jadi kata tadi saya, jangan menunggu waktu nanti aja habis lebaran minta maaf. Justru yang paling baik itu persiapan sebelum Ramadan, kita harus beres dulu dengan sesama manusia. Itulah kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, tadi Rasul sampaikan kepada para sahabat. Maka Rasulullah SAW amin sebanyak 3 kali dalam khutbah pada bulan Sya'ban. Amin, 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 amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Ramadan telah tiba, Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat agar hatinya gembira. Betul. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa merasa senang, gembira kedatangan bulan Ramadan, haram jasadnya tersentuh api neraka. Jangan bingung, jangan resah, apalagi sekarang tekanan ekonomi susah. Tapi kita memasuki bulan Ramadan, jangan memikirkan dulu lebaran, puasa dulu, ibadah yang pokok. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia tempat salah dan lupa. Betul. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Dan sebaik-baik manusia bukanlah tanpa dosa, hadirin sekalian, melainkan orang yang telah berbuat dosa kemudian segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dosa manusia itu setinggi langit, namun Allah telah menyiapkan media untuk menghapusnya. Itulah bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, dan rugi benar seseorang apabila telah datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu meninggalkannya tetapi belum terampuni dosa-dosanya. Yuk hadirin sekalian, kita tingkatkan. Yang pertama, kita saling memaafkan dengan keluarga. Yang kedua, pada orang tua. Yang ketiga, kepada teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan selamanya kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberi rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, halalan thayyiban mubarakan kepada kita semua untuk bekal ibadah, terutama untuk bekal ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat bagi diri saya sendiri dan keluarga dan semuanya yang hadir di sini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah inna amarakum bi amrin badati bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyabil mu'minina min ibadihi. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم استر أمة محمد، اللهم اجبر أمة محمد. سيدنا على مجاهد المجاهد التجد عليك في نوائب كل هم وعلي سؤول بنوبك يا رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر لي ولكم.